Halo semuanya, perkenalkan saya Nikodemus Kris Jonito. Di sini saya akan melakukan percobaan tentang transformasi Fourier discrete. Nah, di sini saya akan melakukan percobaan mulai dari dasar pembentukan DFT. Nah, di sini saya mengikuti codingan berdasarkan dari modul. Nah, di sini dapat kita lihat dari codingan tersebut dapat menampilkan gambar bentuk gelombang sinusoidal. Nah, di modul kita disuruh untuk mengganti plot ini menjadi stem. Oke, di sini kita mendapatkan bentuk gelombang, tapi dengan garis-garis di setiap dalam lembahnya dan dalam bukit. Di situ kita mendapatkan perbedaan. Selain itu juga di dalam gambar gelombang ini juga terdapat seperti bulat-bulat yang lingkaran di setiap ujung bentuk gelombangnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan percobaan yang kedua. Di sini ada program yang sudah disediakan dari modul. Nah, di sini kita akan mencoba langsung menjalankan codingan tersebut. Nah, di sini ada dua gambar, bilangan real dan bilangan imajiner. Nah, dapat kita lihat di sini bentuk gelombangnya itu beda-beda. Bilangan imajiner, bagian imajiner ini bentuk gelombangnya dia memanjang ke samping. Sedangkan untuk bagian real ini, nilai real itu dia memanjang ke atas dari 0 sampai 300 sampai ke nilai 200. Nah, kalau di bagian imaginary ini dia dari 0 sampai 200 tapi dia ke samping. Lalu kita akan mengubah. Di sini di modul kita disuruh untuk mengubah nilai n. Nah, nilai n ini kita diminta ubah menjadi 1000. Kita akan coba jalankan. Nah, di sini dapat kita lihat yang awalnya tadi nilai n-nya itu sebesar 200. Lalu sekarang kita menggunakan nilai n-nya 1000. Dapat kita lihat bentuknya, untuk gelombangnya tuh seperti ini. Nah, untuk di bagian real ini dia dimulai dari 0 sampai 1500. Lalu pada bagian imajiner kita dapat lihat dia bentuknya masih sama seperti sebelumnya. Ini menunjukkan perbedaan bahwa bilangan real berubah mulai dari 800 jadi ke 1500. Oke, selanjutnya kita juga akan melakukan percobaan. Oh iya, sebelumnya itu pada percobaan pertama tadi di sini diminta untuk mengubah nilai cos menjadi sin. Nah, dapat kita lihat ini setelah diubah jadi sin dalam keadaan stem, di bentuk gelombangnya masih sama dengan cos. Coba kita akan mengganti menjadi plot kembali. Nah, bentuk gelombangnya kembali lagi menjadi sinusoidal.
Lalu kita lanjut kembali ke yang tadi. Oke, di sini kita juga diminta untuk mengubah nilai x t sama dengan 3. Xn sama dengan 3. Nah, ini akan kita ubah menjadi nilai cos menjadi sin. Ini menjadi sin. Lalu kita akan jalankan programnya. Nah, dapat kita lihat di sini bentuk gelombang bagian imajinarnya itu bentuknya ada yang dari 0 ke minus 1500, lalu di ujung satu lagi, ujung kiri dari 0 sampai minus 1500, dan pada ujung kanan nilainya dari 0 sampai 1500. Lalu untuk bagian bilangan real, itu dia memanjang ke samping dari 0 sampai 200. Oke, selanjutnya kita akan percobaan representasi dalam domain frekuensi. Nah, di sini saya sudah membuat codingannya tadi. Ini tadi ada yang sempat saya ubah. Saya akan kembalikan dulu ke awal. Nah, ini sudah kembali seperti semula. Nah, pada codingan ini dapat kita lihat pada gambar atas atau domain waktu awalnya berbentuk gelombang sinusoidal, lalu pada waktu 1 detik dia berubah langsung jadi garis lurus. Baru pada domain frekuensi, nah awalnya dari 0, lalu sebelum mencapai frekuensi 0,1 dia berada di puncaknya itu sekitar 65 nilai frekuensi puncaknya. Baru dia turun kembali baru dengan di angka 0, dia stabil di 0. Baru ketika pada frekuensi 1,8 dia mulai naik lagi, dan puncaknya pada frekuensi 1,9 dia kembali ke puncaknya 60, nilai puncaknya 65, lalu turun kembali. Nah, dapat kita lihat bentuk gelombang ini sama seperti gambar gelombang yang ada di dalam modul. Lalu di sini kami juga diminta untuk mengubah beberapa nilai seperti plot F ini. Plot F ini yang pertama diubah menjadi angka 2. Nah, kita akan coba lihat apa perbedaannya. Sebelum itu T nya juga diubah menjadi 2. Sekilas kalau kita lihat seperti tidak jauh berbeda dengan
Oke, sorry tadi ada kesalahan. Nah, sekilas kita lihat untuk perbedaan gelombangnya itu tidak ada beda pada nilai plotnya 2 dengan aksisnya menjadi 2. Lalu kita akan coba juga dengan percobaan selanjutnya. Kita di sini diminta untuk mengubah nilai aksis ini. Nah, aksis ini kita disuruh diubah jadi 0. Sorry, ini kita akan ubah jadi 100. Coba kita akan ubah jadi T lagi, dan ini juga menjadi T. Nah, ini untuk gambar bentuk gelombang pertama tadi. Lalu kita akan coba percobaan selanjutnya. Tadi itu tes mengandung 2, F nya juga 2. Baru ini untuk nilai aksisnya ini jadi 40, dan di sini juga diminta ditambahin grid. Nah, dapat kita lihat juga bentuk gelombangnya masih serupa dengan yang sebelumnya. Berarti percobaan ini terbukti berhasil. Mungkin sekian dari percobaan saya pada hari ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan beberapa kata. Terima kasih, sampai jumpa.